penyakit di sistem pencernaan. Polydipsia. Apa itu polydipsia? Sering haus. Apa? Polydipsia apa? Sering haus, dokter. Sering haus. Sering haus itu apa? Tahunya gimana kalau dia sering haus? Sering minum. Kalau dia haus minumnya cuma sedikit ya bukan polydipsia. Apa istilahnya? Sebab kalau Anda tidak tahu istilah itu dengan tepat, ukurannya pun akan sulit Anda ketahui. Dan kalau Anda tidak akhirnya menjustifikasi dia tidak sesuai dengan definisi itu, maka bukan polydipsia. Begitu dia tidak mengalami polydipsia, nanti rentetan penyakit yang muncul tadi itu tidak terkait dengan ini juga. Gitu loh. Jadi ukuran-ukuran indikator kesehatan itu penting. Ya, artinya hal-hal itu ya secara fisiologi itu harus diketahui. Dia normal makan berapa, minum normalnya berapa, volumenya, volume urinasi berapa normalnya. Ya, jadi tahu semua. Karena itu menjadi ukuran juga, menjadi ukuran indikator-indikator kesehatan. Sama seperti kalau Anda tahu pulsus normalnya dia berapa. Ya. Frekuensi respirasinya atau respiratory rate-nya berapa. Ya. Temperatur tubuhnya berapa. Sama seperti itu. Sehingga begitu tahu Anda suhu normalnya berapa, nah Anda ukur suhunya, kalau kurang dari itu sebutannya adalah hipotermia. Ya Anda bisa sebutkan karena Anda tahu rentang normalnya berapa. Kalau Anda tidak tahu rentang normal suhu tubuh tadi itu akan sulit untuk bisa bilang hipotermia atau hypertermia. Ya, sama seperti ini, polydipsia. Kalau kamu tidak tahu ukuran-ukuran normalnya, maka kamu akan sulit untuk menyatakan dia poli. Banyak. Seberapa banyak dia. Juga akan sulit untuk mengukur dia poliuria. Kalau kamu tidak tahu. Kira-kira itu yang jadi masalah. Jadi definisinya mesti tahu persis. Polydipsia itu apa? Poliuria itu apa? Polifagia itu apa? Ya, jadi sama seperti suhu tubuh normal. Berapa suhu tubuh normal pada anjing dewasa masih tahu. While you not find like that, ya, jadi kalau menemukan di luar batas itu berarti dia tidak normal. Kalau dia lebih, ya disebut sebagai hypertermia. Atau di bawah rentang normal, ya kita sebut sebagai hypotermia. Jadi ini penting. Jangan hanya kenal TPR saja, maksudnya. Indikator kesehatan itu not just TPR. Ya. Temperatur, pulsus, pulse, and respiratory rate saja. Ada banyak nanti. Ya, termasuk itu tadi, polydipsia. Disfagia, polifagia, itu begitu. Poliuria, hematomesis. Ya, itu gejala-gejala yang mungkin mengikuti masalah dengan GI tract. Melena juga demikian sama. Nah, hemoglobinuria tidak terkait dengan itu. Jadi yang tidak terkait dengan itu adalah hemoglobinuria. Meskipun poliuria ada, tapi poliuria itu ada hubungannya dengan polydipsia nanti. Ya, hemoglobin is not problem related with gastrointestinal diseases. Ya. Semuanya terkait. Tapi masih banyak juga yang menjawab hemoglobinuria, ada juga. Tapi ada banyak juga yang tidak menjawab polydipsia, odinofagia. Jadi harusnya 100%. Tapi ini masih 45%, 35%. Ya ada yang tidak tahu berarti. Oke, we step to number 2. Bisakah kucing mensintesis vitamin A dengan makan wortel? Jadi kalau kamu berikan kucing makan wortel, dia makan, apakah dia bisa convert? Jadi wortel itu Anda tahu kan ada beta karoten.
Nah, bisakah dia membuat beta karotin itu menjadi vitamin A? Tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. Why? Because feline atau cat tadi itu adalah true carnivore. Pertanyaan besarnya kan itu. Tidak bisa. Banyak nutrisi esensial, ya artinya dia butuh nutrisi itu dalam bentuk yang sudah jadi, ya esensial. Karena dia tidak bisa sintesis. Maka dia esensial. Emas, ya harus ada emas. Harus ada di dalam pakan, esensial. Dia tidak bisa bikin, termasuk vitamin E. Nah, vitamin E itu ada di dalam daging, sudah jadi, tinggal dipakai, tinggal diserap, tinggal dimanfaatkan. Dan banyak unsur nutrisi yang lain yang esensial semacam itu. Nah, dia tidak bisa sintesis. Ya. Anjing bisa. Ya, anjing bisa, berbeda dengan anjing. Canine is not true carnivore. Bahkan para ahli sekarang menyatakan anjing rumahan, domesticated dog, itu is not carnivore. Tapi yang wild dog, ya masih dikatakan sebagai carnivore masih. Tetapi domesticated dog tidak. Para ahli menyatakan mereka semua itu adalah omnivora. Nah, ini kaitan dengan kemampuan dia mencerna, ya mendigest pakan yang dia telan dimakan. Tujuannya adalah supaya diabsorb. Prinsip utamanya tadi itu, makanan itu harus dicerna sampai menjadi bagian makanan yang terkecil. Ya, semua makanan. Jadi kalau dia tidak mampu mencerna, mendigest until atau sampai ke bahan yang terkecil dari unsur nutrisi tadi itu, maka dia tidak akan bisa diserap. Sehingga kalau terjadi maldigestion, ya, pasti akan diikuti oleh malabsorption. Pasti begitu. Ya. Apa buktinya nanti bisa dicek nanti. Jadi ini harus dipastikan bahwa makanan itu harus didigest sampai menjadi unsur yang paling kecil. Kalau protein ya harus dicerna menjadi sampai apa? Bentuk yang paling kecil dari protein. Do you know? Hendra mungkin tahu? Asam amino. Jadi? Asam amino. Nah, jadi asam amino. Jadi protein yang dia telan, daging itu atau apapun lah protein itu harus dicerna sampai menjadi asam amino. Ya. Tanpa asam amino, tanpa menjadi masih peptida saja tidak bisa diabsorb. Dia harus digest sampai menjadi asam amino, baru bisa diabsorpsi. Baru bisa pindah yang dari lumen usus pindah ke pembuluh darah dan akan didistribusikan. Nah, lemak juga demikian sama. Jadi harus didigest menjadi apa? Asam lemak. Nah, jadi asam lemak. Jadi asam lemak. Tanpa dia bisa cerna sampai menjadi asam lemak, maka tidak akan bisa diabsorb. Akan tetap lemak itu akan tetap ada di lumen usus dan keluar bersama feses. Nanti ada beberapa penyakit yang demikian. Nah, karbohidrat juga demikian sama. Jadi artinya itu kemampuan digest. Nah, itu kemampuan mencerna sampai sedetail itu butuh enzim. Pencernaannya tidak bisa hanya dengan mechanical digestion. Butuh enzimatik. Nah, kucing itu tidak punya enzim-enzim tertentu karena dia hanya bisa mencerna pakan tertentu. Karena dia karnivor, dia tidak bisa mencerna mendigest karbohidrat. Itulah hal-hal yang harus Anda pahami. Ya. Jadi dia tidak bisa mencerna karbohidrat. Walaupun dia makan nasi, dikasih makan nasi, dikasih grain, dikasih apa, makan, tapi dia tidak akan bisa digest dengan baik. Ya. Dan sisi lain dari itu, pencernaannya pun mendukung kepada mekanisme itu. Kucing itu tidak bisa merasakan rasa manis.
Ya. Sweet, tidak bisa. Karena rasa manis itu berbasis karbohidrat. Jadi memang papila-papila di dalam lidahnya kucing itu memang tidak ada atau tidak tersedia papila yang bisa merasakan rasa manis. Karena dia memang tidak makan karbohidrat. Nah, coba dipahami itu. Itu fisiologi dan anatomi yang memang disiapkan oleh Yang Maha Kuasa itu untuk membantu dia untuk mengenali apa yang dia makan. Dia justru peka terhadap rasa pahit. Nah, ini nanti ada implikasinya dengan pengobatan, ya, terapi. Kenapa dengan rasa pahit dan protein? Protein yang karena dia peka dengan rasa pahit, yang timbul pahit tadi itu biasanya toksin. Sudah berubah sifat proteinnya dan itu menjadi toksin. Dan itu berbahaya bagi tubuhnya. Dia akan kenali dulu tuh pakainya, akan dijilat dulu, pasti akan begitu. Dijilat dulu, dikenali oleh lidahnya. Kalau ada sensor-sensor yang terasa di situ termasuk pahit, maka akan ditinggal, tidak dimakan karena berbahaya. Itu sinyal awal. Jadi kucing itu punya kepekaan yang sangat tinggi terhadap rasa pahit. Sehingga Anda harus memperhatikan itu mekanisme tadi. Ya, memberikan obat pun demikian sama. Jadi tidak ada gunanya manakala Anda berikan obat itu dengan pemanis. Apapun itu pemanisnya, karena dia tetap tidak akan rasakan rasa manis. Papilanya tidak ada yang bisa merasakan rasa manis. Tapi obat yang punya rasa pahit banyak, itu akan terasa sangat pahit untuk kucing. Tidak bisa ditutupi dengan tambahan rasa manis, maksudnya begitu. Tetap terasa pahit. Karena dia sangat peka, punya papila-papila rasa pahit yang ratusan kali lipat dibandingkan yang anjing punya atau manusia punya. Nah, ini kira-kira begitu ya. Jadi ini kaitan dengan kemampuan digesti tadi itu. Jadi ini hal-hal ini penting. Sehingga kucing itu hampir sebagian besar unsur nutrisinya esensial. Dia tidak bisa mensintesis, harus dapat jadi dari yang dia telan, dia makan. Ya, unsur nutrisi esensialnya banyak hal, ya. Termasuk vitamin A tadi. Dia tidak bisa buat vitamin A kecuali dia dapat dari apa yang dia telan. Dan akibat dari itu proses-proses tubuhnya terbatas juga. Maka enzim-enzim yang berkaitan dengan metabolisme tadi itu pun terbatas. Nah, penyebab lain dari akibat itu adalah kemampuan dia memetabolisme termasuk obat, ya, itu menjadi terbatas sehingga obat kemudian terus aktif, tidak dimetabolisme dan kemudian tidak diekskresikan. Ya, proses biotransformasi obat itu kan begitu, ya, farmakologi itu kalau pelajaran itu kan enggak. Kalau dia masuk ke dalam tubuhnya diabsorpsi, ya, atme namanya, diabsorpsi. Jadi dari mulut dulu dia telan bisa begitu atau masuk ke sistem pencernaan, diabsorpsi. Kemudian dia didistribusikan, kirim ke seluruh tubuh. Setelah itu di metabolisme supaya inaktif. Kemudian diekskresikan, dibuang. Nah, kucing tidak punya kemampuan untuk memetabolisme itu dengan baik karena dia punya keterbatasan enzim. Memang tubuhnya tidak banyak memanfaatkan bahan-bahan yang, maksudnya dia akan sudah terbiasa makan dengan end product, bahan jadi. Sehingga dia tidak perlu lagi membuat, gitu ya. Sehingga akibat dari itu maka alat-alat atau perangkat-perangkat tubuhnya untuk membuat itu hampir tidak ada, termasuk enzim. Sudah ada. Akibat dari itu maka dia tidak punya kemampuan untuk memetabolisme tadi obat, sehingga obat akan lanjut terus dan menjadi racun bagi dia atau berbahaya. Contoh saja misalkan tadi kucing itu ya karena kemampuan metabolisme terbatas, obat-obat yang ringan saja misalkan paracetamol misalkan, ya, golongan acetaminophen, itu akan berbahaya, sangat berbahaya bagi kucing, tidak bagi hewan yang lain ataupun anjing ataupun manusia. Tidak berbahaya karena tidak berbahaya oleh mereka semua, itu bisa dimetabolisme. Acetaminophen tadi atau paracetamol tadi itu bisa dimetabolisme menjadi bahan-bahan yang tidak aktif dan kemudian dibuang, diekskresikan, dibuang melalui urin. Pada kucing tidak bisa. Kucing tidak bisa memetabolisme itu sehingga obat itu aktif terus. Ya, akibatnya merusak tubuhnya dia. Ya, banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan, ya, kerusakan darahnya, kerusakan di hepar, macam-macam. Nanti kan obat terus aktif.
Nah, ini maka Anda harus perhatikan itu terkait dengan terapi. Tidak semua obat bisa diberikan pada kucing. Nah, ini harus dipahami karena kemampuan dasar dari tadi termasuk pencernaan itu, metabolisme tadi itu. Nah, kita bahas diare. Apa diare itu gejala utama gangguan intestinal? Yes. Utama. Jadi baik itu small intestine, baik itu large intestine, itu gejala utamanya adalah diare. Jadi diare itu menjadi karakteristik yang khas kalau hewan atau manusia lah begitu, sakit di intestinal, ada gangguan patologik di intestinal. Jadi tampilannya apa, keluarnya apa, atau gejalanya apa? Diare. Jadi masih ada juga yang menjawab salah, ya Kak ngerti. Jadi khas, begitu kamu ada keluhan diare ini pasti masalah usus. Ya, tidak ada yang lain. Jadi kalau Anda menemukan, dok kucing saya diare, ini pasti problemnya terkait dengan intestinal. Oke, kita bahas lagi. Pakan kering itu merupakan pakan ideal untuk kucing. Ya, jawabannya enggak, tapi masih ada juga yang bilang, ya, 19%, hampir 20%, 1/5. Ya. Kenapa jawabannya enggak? Lagi-lagi karena dia karnivor. Kucing itu karnivor. Karnivor itu makan daging, ya. Meat, not fish, ya, meat, daging, makan daging. Di dalam daging Anda tahu dia terkandung banyak air. Kalau tahu ilmu yang lain nanti di situ. Total body water atau tubuh manusia atau tubuh hewan itu 2/3 itu adalah air. Atau kira 75% kira-kira itu terdiri atas air. Ya, termasuk daging. Itu 2/3 itu adalah air. Jadi di dalam tubuh itu air atau cairan di dalam tubuh itu terhadap di 2 tempat. Satu di luar sel, yang paling banyak adalah di interstisial dan di intravaskular, di pembuluh darah dan di antara sel. Tapi yang terbanyak lagi dari itu semua adalah di dalam sel, intraselular fluid, sitoplasma. Jadi di 3 tempat utama tadi itu, cairan tubuh itu. Sehingga kalau dia makan daging itu sudah ada banyak airnya di sana. Nah, kucing saat makan pakan kering itu kandungan airnya hanya 20%. Jadi Anda tahu kira-kira ada selisih 50% gampangannya. Antara pada saat dia makan daging dengan pakan kering. Ini jadi problem besar. Nanti manifestasi kliniknya itu ada di penyakit urogenital terkait dengan apa yang dia makan tadi. Sehingga ini tidak ideal dari satu aspek, ya. Kandungan airnya saja sudah tidak ideal. Jadi karena sangat kering tadi, sangat kekurangan kandungan airnya. Yang kedua, pakan kering itu ini beberapa cerita sebetulnya yang lama. Jadi dulu pakan kering itu diciptakan setelah Perang Dunia Kedua, ya. Manakala ya sudah mulai berhenti, orang tidak lagi banyak membuat senjata. Ya, kemudian di sisi lain ada temuan kemampuan untuk membuat atau ada penemuan bahan pengering atau namanya apa? Alat pengering. Sehingga kemudian alat pengering tadi itu dimanfaatkan untuk tadi mengeringkan, membuat pakan. Karena sebelumnya pakan ya raw food. Kelemahannya raw food itu nyimpannya susah. Ya, mudah busuk, susah disimpan. Nah, kemudian orang mencoba untuk membuat dry food, ya, pakan kering. Nah, dengan berbagai cara mereka. Salah satunya adalah mencampur dengan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mempertahankan bentuk makan. Ya, bahan-bahan pengisi tadi. Nah, itu tidak bisa lain kecuali menggunakan karbohidrat. Ya. Selain bahan utama protein tadi itu,
digunakan bahan pengikat. Nanti kalau Anda terbiasa membuat, dulu mungkin kalau sempat praktikum Anda membuat urea mulases blok, saya tidak tahu Anda diajari apa enggak, itu ada butuh bahan pengikat. Gitu. Dan bahan pengikat dipakai ini paling banyak adalah grain, karbohidrat. Ya. Supaya dia tetap cekat begitu, tidak hancur pada saat dikeringkan. Nah, problemnya adalah tadi itu, kucing itu bukan pemakan karbohidrat. Nah, makin murah, ini gampangannya, makin murah karena protein itu mahal. Makin murah pakan kering tadi itu berarti kandungan proteinnya sebetulnya makin sedikit. Yang paling banyak adalah karbohidrat karena murah dibandingkan protein. Ya. Ini sisi lain dari bahwa dia kandungan airnya rendah. Kemudian di sisi lain kadar nutrisinya ini problem. Karena kandungan proteinnya terbatas, malah banyak kandungan air. Sekarang baru di beberapa tahun terakhir ini ada pabrikan yang mampu membuat pakan kering tadi itu no grain, tanpa karbohidrat, tanpa tambahan. Tapi itu teknologi terkini. Sebagian besar masih menggunakan tambahan bahan karbohidrat. Karena tidak bisa membuat bahan pengikat tadi itu tanpa menyertakan itu. Di sisi lain, murah pakan tadi itu berarti kandungan proteinnya makin sedikit. Sehingga sebetulnya kualitas pakan untuk kucing tadi itu makin rendah dari aspek kandungan nutrisinya, dari aspek ketersediaan cairan tadi. Nah, nanti hubungannya dengan cairan nanti akan saya ceritakan di penyakit urogenital. Karena manifestasinya dengan adanya itu nanti muncul penyakit baru, ya gitu. Yang kita kenal sekarang adalah FLUTD tadi, Feline Lower Urinary Tract Disease. Dulu karena saya praktek lama, sebelum tahun 2000 itu penyakit itu tidak pernah ada. Karena kita memang tidak pernah punya waktu itu, tidak pernah punya dry food komersial. Pertama kali masuk, saya sebutkan saja merek itu tahun 2000, Whiskas. Sejak itu sampai sekarang kejadiannya tidak ada, selalu ada. Ya, sejak itu. Sebelum itu tidak pernah ada. Nah, ini makanya kemudian pakan kering tadi tidak ideal untuk kucing, untuk anjing masih bisa karena dia bukan true carnivore. Jadi ada banyak hal-hal yang spesifik berkaitan dengan sistem tubuh dari kucing tadi karena dia true carnivore. Oke, saya lanjutkan, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian kalau kucing itu diare dengan gejala merjan sekarang, dia terdapat lendir, volume fesesnya sedikit, tidak cair, ya viskositas fesesnya lembek gitu. Nah, ini menurut Anda kira-kira dari mana asal muasal diarenya tadi? Nah, mungkin bagi yang sudah belajar ya tahu jawabannya. Ya. Tapi ternyata banyak yang tidak belajar. Karena jawabannya banyak yang benar. Ya. Masih juga banyak yang menjawab usus halus. Bukan. Ya, jawabannya ada di usus besar. Kolitis alias kolitis dari usus besar. Cirinya tadi itu. Jadi dia merjan. Lendir terutama begitu. Karena di usus halus itu tidak ada bagian dari usus halus tadi itu yang mampu mengeluarkan lendir. Tidak ada. Lendir itu hanya dikeluarkan oleh sel goblet dan itu hanya ada di usus besar. Di sistem pencernaan ya, di usus besar. Atau di saluran nafas ada yang buat. Tapi kalau kita bicarakan di usus besar, di sistem pencernaan hanya usus besar. Sehingga kalau ada lendir, kalau di ini menjadi ciri khas lendir tadi itu bahwa itu terjadi di keradangan di usus besar, bukan usus halus. Usus halus tidak pernah disertai adanya lendir. Ya. Feses juga demikian sama. Jadi ini menjadi khas. Jadi frekuensi, volume, viskositas, gejala-gejala yang lain, lendir, darah, macam-macam tadi, banyak hal tadi itu mencirikan dari mana asal mula diarenya. Ya. Apakah itu di usus halus ataukah di usus besar. Nah, ini harus Anda pahami. Sehingga dalam benak Anda selalu terpatri nanti, manakala ada keluhan diare itu selalu bedakan. Atau cari dari mana asal muasal diarenya tadi. Apakah di usus halus, apakah di usus besar. Karena dengan begitu nanti akan mudah Anda melacak atau menentukan diagnosanya tadi. Atau setidak-tidaknya menyebutkan diagnosanya. Karena begitu Anda sudah tahu
organ yang mengalami lesi patologik tadi itu, ya, tinggal ditambahkan itis. Jadi kalau peradangannya terjadi di usus halus, maka disebut apa penyakitnya, diagnosanya? Radang di usus halus. Enteritis. Nah, enteritis. Kalau di usus besar, radang di usus besar. Inflammation in large intestine. Apa sebutannya? Colitis. Colitis. Ya. Peradangan di kulit. Stomatitis. Dermatitis. Ya. Di mulut. Peradangan di stomatitis. Okay. Peradangan di rektum. Do you know? Inflammatory in rectum. Do you know? Ada yang tahu? Proctitis. Ya. Jadi mudah sebetulnya. Almost ya, hampir sebagian sangat terbesar tadi itu sebutan istilah bahasa Latin dari medical terminologi kita itu tinggal tambahkan itis di akhir katanya tadi. But not all of this. Almost saja. Salah satunya adalah tadi rectum, bukan rectitis, but proctitis. Ya, jadi, nah ini kalau Anda sudah tahu sebutan-sebutan asal mula dari the source of pathologic yang tadi, sehingga kamu bisa sebutkan tadi istilah-istilah itu, dan itu sudah diagnosis, ya. Jadi itu sudah diagnosis. Anda bisa sebutkan dia enteritis, begitu, sudah diagnosis, colitis, stomatitis, dermatitis. What is diagnosis? Nah, kalau yang seperti itu sebutannya, diagnosis apa itu? Dermatitis, colitis, gastritis, stomatitis, keratitis, proctitis. What kind of diagnosis? Ada yang tahu? Simptomatis. Kalau saya sebutkan anemia, dikterus misalnya, asites, nah, diagnosa apa? Vomit. Diagnosa klinis. Diagnosa klinis. Kamu dulu diajari apa ini? Kalau saya sebutkan demodikosis, canine distemper, Kausatif. nah kausatif. Kalau saya sebutkan dia enteritis, dermatitis, colitis, stomatitis, diagnosa apa? What kind of diagnosis? Loh, ini hal-hal yang penting yang harus kamu tahu. Ini tahapan menentukan. Ini langkah awal sebelum Anda mengambil keputusan terapi. Diagnosa apa? Tadi ada sebutkan simptomatik. Tapi kalau saya berikan contoh tadi itu, dikterus, asites misalkan begitu. Itu diagnosa apa? Vomit, diare. Itu yang simptomatis. Nah, simptomatis. Kalau saya sebutkan tadi itu, enteritis, gastritis, dermatitis, what kind of diagnosis? Nah, tidak ada yang tahu. Tentatif diagnosis, ya, diagnosis, ya, diagnosa tentatif. Jadi kalau Anda sudah tahu organ yang mengalami lesi, karena nanti muntah itu banyak sebab. Ini contoh saja, muntah itu banyak sebab. Bisa intragastrik, ya, bisa ekstragastrik di luar sistem pencernaan, itu bisa menyebabkan muntah. Kalau hanya Anda bilang itu muntah karena masalah-masalah di
atau bilangnya muntah saja, maka Anda akan belum mendiagnosa dengan baik karena sebabnya banyak. Nanti Anda masih kesulitan untuk mengambil tindakan. Karena kita tidak tahu itu akan benarkah dia mengalami problem di gaster atau ekstragastrik. Tapi kalau Anda sudah tahu masalahnya memang muntahnya bermula dari masalah di gaster, Anda bisa sebutkan dia gastritis. Bukan sebab yang lain. Ya, jadi ini pentingnya untuk Anda tahu di mana lokasi yang anemia juga demikian sama. Banyak sebab. Kalau sudah tahu nanti bisa disebutkan. Ikterus juga begitu sama. Ya. Bisa karena sebab dia di prehepatik, hepatik, atau poshepatik, dan yang lain-lain. Sehingga kewajiban Anda dalam mencari tahu di mana the lesion, ya, patologik lesion tadi. Muntahnya itu karena apa? Gatalnya karena apa? Alopesianya karena apa? Selalu begitu. Sampai kalau bisa ya Anda tahu kausanya, kausati. Tapi tidak mudah ya untuk tampil. Setidaknya Anda tahu di mana lesinya tadi itu bermula. Apakah di mulut, apakah di lambung, apakah di kulit, apakah di usus, apakah di usus halus, apa usus besar, apa yang mana. Sehingga dengan begitu Anda bisa sebutkan itis. Ya. Kalau dia di lambung sebabnya ya gastritis. Sebabnya di kulit ya berarti dermatitis. Karena gejala-gejala di kulit itu belum tentu dermatitis. Ya, alopecia is not always skin problem. Alopecia, ya, it's not always. Karena dia juga manifestation of internal diseases. Ya. Jadi manifestasi di kulit itu belum tentu dia primary and skin disease. No. Karena dia juga bagian dari secondary sign, gejala-gejala sekunder dari situ. Nah, itu harus Anda pastikan. Nah, jadi ini perlunya itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Sebelum saya jelaskan lebih detail about gastrointestinal diseases. Jadi saya ingatkan beberapa yang sering Anda salah kaprah gitu ya dalam memahami penyakit-penyakit gastrointestinal. Salah satunya adalah yang lain adalah sebut gastric juice atau gastric acid. Anda pikir gastric acid itu akan diproduksi terus-menerus, continuously, terus-menerus. Padahal dia punya mekanisme. Ya kan? Bayangan Anda itu kan Anda makan tidak makan pun gastric juice akan disintesis. Padahal kan tidak demikian. Jadi makanya saya ingatkan, review your physiologic medical physiologic. Pelajari pelajaran-pelajaran fisiologiknya tadi. Bagaimana lambung itu bekerja. Karena tadi itu saya katakan, gastric juice itu tidak setiap saat itu disekresikan. Kalau tidak makan, ya gastric juice-nya tidak diproduksi. Pada saat dia akan makan, mau makan, ada mekanisme. Ada mekanisme yang di daerah kepala lah, kan. Sensor-sensor di sana. Kucing juga demikian sama. Kucing itu makan itu melalui pembau dulu. Dengan dia membau, dia nafsu makannya akan terangsang. Itu akan mengaktifkan mekanisme untuk sistem-sistem pencernaannya, mengaktifkan gastric juice tadi, sintesis di dalam lambung. Itu sebabnya kalau dia ada problem with the nose, ya, with the olfactory sensor tadi itu, maka ya tidak akan mau makan, karena dia behaviornya begitu, dia baui dulu, kemudian setelah itu dijilat. Kalau dibaui merangsang tapi dijilat pahit, tidak mau makan. Nah, itu mekanisme dia, manusia pun begitu, sama. Jadi Anda baru akan ada rangsangan untuk sekresi asam lambung kalau melihat makanannya. Untuk melihat ini kelihatannya lezat sekali begitu dari pandangan visual, itu kan mengaktifkan saraf-saraf simpatik. Yang kemudian dia merangsang sekresi asam lambung. Baru
Kemudian Anda makan pun akan merangsang itu. Sampai perut penuh pun demikian sama. Nanti adanya regangan di lambungnya membesar, meregang di stens, begitu, itu akan merangsang keluarnya asam-asam lambung. Ya. Makanan-makanan yang ada sudah tercerna, katakan begitu, yang masuk ke usus itu juga akan menjadi pengendali, ya, kontrol. Nah, ada negatif feedback nanti. Dari makin banyaknya asam amino yang ada di usus tadi itu menjadi feedback negatif. Sekresi dari. Jadi kalau artinya sebetulnya itu menandakan bahwa sudah mulai banyak makanan yang tercerna dari lambung tadi dan masuk usus, berarti lambungnya sudah mulai kosong. Sehingga kemudian ada negatif feedback, yang kemudian itu akan menekan mekanisme sekresi asam lambung karena lambungnya sudah mulai kosong. Jadi artinya itu tidak continuously secreted to gastrolumen, ya, asam lambung tadi. Nah, ini perhatikan, itu ilmunya di situ. Sehingga jangan berargumentasi kalau dia mengalami gastritis itu karena mekanisme yang demikian salah. Maksudnya. Pahami betul mekanisme. Ada mekanisme-mekanisme lain nanti terkait dengan stres, sebetulnya dalam tanda petik. Ya. Stres itu ada hubungannya dengan kortikosteroid. Yang itu nanti juga sama nih, mekanisme dia di lambung pun akan dipengaruhi oleh kortikosteroid tadi. Oh, something like that. Kortikosteroid itu banyak dimanfaatkan kemudian sebagai anti-inflammatory drugs. Obat-obat anti-inflamasi, ya, based on steroid. Ya, kortikosteroid tadi. Ini yang seringkali dipakai orang untuk mengurangi radang everywhere. Ya. Dimanapun bagian tubuh itu kemudian dia minum, ya, steroid. Nah, salah satu dampaknya tadi itu, ya, karena steroid itu nanti akan punya hubungan dengan mekanisme keradangan. Especially like siklooksigenase, ya, 1 and 2. Nah, di lambung itu ada siklooksigenase 1. Siklooksigenase 1. Itu yang terkait dengan mekanisme pertahanan lambung terhadap tadi itu, sebetulnya terhadap sekresi asam lambung. Dengan mekanisme radang sebetulnya. Dengan mekanisme radang itu kemudian lambung akan disuplai banyak blood, darah, gitu ya. Termasuk disuplai banyak aliran darah yang mengalir ke situ, membawa bikarbonat juga untuk melapisi, untuk membuat mukus, ya, pelapis mukosa lambung tadi itu supaya memang tidak bersentuhan langsung dengan gastric acid. Ya, sebab kalau itu terjadi akan jadi masalah. Nah, manakala ada tambahan steroid tadi itu akan mengganggu mekanisme proteksi yang di gaster. Akibatnya jelas, jadi semua mekanisme radang tadi itu akan dihambat. Sehingga aliran darahnya yang ke lambung menjadi terhambat, kiriman oksigen terhambat, kiriman bikarbonat untuk membuat mukus tadi terhambat juga. Makin lama mukusnya makin tipis, nah itu akan sementara steroid itu akan merangsang sekresi asam lambung. Sama seperti kalau kita stres, ya. Orang stres itu akan demikian sama, walaupun nanti tidak makan maksudnya begitu, tapi karena rangsangan hormon steroid tadi itu maka akan merangsang gastric juice. Ini yang jadi masalah. Jadi mekanisme itu yang terjadi, bukan karena pemahaman Anda bahwa asam lambung itu continuously secrete. Ya. Dan seperti itu. Jadi nanti dipelajari lebih detail. Nah, ini saya harus luruskan beberapa pemahaman tadi, ya, terkait dengan pencernaan, sistem pencernaan. Kedua, Anda harus pahami yang lain lagi. Sistem tubuh untuk menghasilkan energi itu based on karbohidrat. Jadi dari kecil pun Anda diajarkan bahwa sumber energi itu based on karbohidrat. Anda tahu bahwa kucing itu kemudian dia makan daging. Nah, bagaimana dia dengan makan daging dia bisa lari, bergerak, loncat, mengeong, macam-macam tadi itu? Anda bisa jelaskan enggak? Bahwa dia makannya kan based on meat, daging, protein. How can feline convert, ya istilahnya, from protein into
karbohidrat. Ada yang berpikirkah seperti itu? Kalau kita manusia kan memang makan sumber energi kan. Dan karbohidrat tadi itu kemudian akan dibikin jadi gula, kemudian kita bisa bergerak. Anjing pun demikian sama bisa. Kucing tidak. Dan dia begitu sudah dewasa, lepas HP, amilasanya pun akan sangat terbatas. Artinya dia tidak punya kemampuan untuk mencerna karbohidrat. Sumber energi yang dia punya itu based on fat and protein. Nah, bagaimana dia bisa ubah itu menjadi karbohidrat? Nah, ini saya ajak Anda berpikir. Ada yang tahu? Hendra? Proses Nah, gluconeogenesis. proses gluconeogenesis. Jadi ada tubuh mencari sumber yang lain yang bukan berbasis karbohidrat pun dia akan ubah menjadi karbohidrat, menjadi glukos. Tetapi dari proses tadi itu ada yang diperlukan. Apa yang diperlukan? It's essential, very essential. Yang diperlukan untuk apa? Tiamin, that's good. Jadi kebutuhan tiamin pada kucing itu sangat tinggi karena tadi itu dia akan ubah protein into karbohidrat. Nah, Anda harus cermati betul dia kebutuhan tiaminnya tadi. Jadi karena maka sesuatu yang mengganggu tiamin itu akan membuat dia tidak punya energi. Dia akan mengalami kesulitan mengubah protein menjadi karbohidrat. Nah, itu sebabnya kemudian kucing memang tidak makan ikan. Karena apa? Di dalam ikan itu banyak tiaminase. It means tiaminase itu akan merombak, merusak, memetabolisme tiamin. Padahal tiamin itu diperlukan kucing untuk merubah protein into karbohidrat. Jadi instinctly, ya, jadi secara insting itu kucing memang tidak makan ikan, kecuali dia lapar betul. Dia makan daging saja. Nah, tetap bisa kita manfaatkan daging ikan tadi itu dengan menginaktivasi enzim tiaminasenya tadi. Jadi dimasak, digoreng, bisa mati, bisa rusak, ya. And then the fish aman, ya, untuk dikonsumsi oleh kucing. Kalau anjing tidak ada masalah. Lagi-lagi kucing, karena kenapa? Dia true carnivore. Dia punya problem dengan itu. Jadi, nah ada tanda-tandanya nanti kalau kucing itu mengalami defisiensi tiamin, ya, khas, very specifically, khas, mudah dicermati. Nah ini itu. Kemudian pahami proses-proses tadi itu, bedakan yang mirip. Karena kalau Anda akan mendiagnosis, itu yang Anda temukan adalah gejala, ya. Yang akan disampaikan klien itu adalah sign, gejala, disease sign, ya, jadi gejala-gejala sakitnya. Nah, pemahaman pemilik terhadap gejala tadi itu tidak sama seperti yang Anda pahami. Almost client says everything is out from mouth. They said vomit. Semua. Jadi mereka katakan apapun yang keluar dari mulut itu vomit. Padahal belum tentu. Ya, secara ilmu kita akan bedakan itu. Apakah dia vomit, regurgitation. Jadi pada small intestine, small animal itu ada regurgitation. Expectoration atau gagging, biasanya istilahnya adalah gagging. Expectoracia. It's about problem with respiratory problem, expectoracia. Itu mirip semua. Jadi tapi pemilih hanya tahunya dia sebutkan hanya dia katakan sebagai muntah. Sama sebetulnya nanti kalau kita bicara about urinary problem, everything comes out from the genitalia. It's desert urination. Padahal belum tentu. Pada kucing jantan itu spraying. Seringkali mengeluhkan itu, dok ini kencing di mana-mana, itu sebetulnya maksudnya adalah spraying. Kalau Anda tahu bahwa dia spraying, itu normal for
male cat. It's not pathologic, itu normal, fisiologik. Bukan sesuatu yang sakit. Untuk kucing jantan itu spraying itu normal. Ya. Nah, ini harus Anda pastikan. Which one? Apakah itu urination or spraying? Sama seperti tadi itu. Is that vomit? Is that regurgitation or expectoration? Yang keluar dari mulut. Mesti dipastikan. Karena kalau itu berbeda, regurgitation comes from the pathologic and esophagus, esophageal pathology. Kalau itu ternyata adalah regurgitation, it's very different with the vomit. Ya, sudah betul. Nanti Anda harus cek, tanya banyak yang pada klien dulu. Harus tanya terus banyak. Apakah kemudian Anda memahami itu adalah regurgitation or vomit? Kalau vomit memang ada di lambung, gaster. Memang masalahnya comes from stomach. Ya, kalau dia vomit. Itu nanti patofisiologinya bisa memang true atau primary on stomach problem or extra gastric problem. Tapi itu comes from esophageal problem. Ya, jadi bedakan di situ. Ini sangat berbeda. Jadi kalau Anda menemukan bahwa dia akhirnya adalah ternyata regurgitation, pasti masalah-masalah esophageal problem. Ya, belum sampai ke masalah yang di gaster, stomach. Kalau dia vomit memang karena bukti-bukti tadi itu, ya memang dia masalahnya berangkat dari lambung. Baik itu primary problem in gaster, gastric, ya, or others, extra gastric problem. Ya kira-kira itu. Jadi ini di situ harus Anda pastikan. Ini contoh saja kalau saya mau screen sharing, saya cek dulu.